Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, saya Rini Dwi Nur Aini, peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari Program Studi Bahasa Indonesia pada LPTK Universitas Insan Budi Utomo dengan NIM 2511650316, mengajar dengan materi teks deskripsi pada kelas 7 SMP Negeri 3 Mrebet. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Iya, semuanya berangkat. Coba tolong dicek kerapian dari teman-teman kalian. Coba berdiri, dicek temannya. Apakah ada yang tidak memakai? Akan dicek bagian lantainya. Apakah lantainya ada sampah? Nah, karena kalian meninggalkan apa di laci meja, silakan. Kalau sudah bersih semua, berarti semua siap melakukan pembelajaran. Silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional dulu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian semua. Boleh berdiri terlebih dahulu. Kita nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, airku tanah airku Indonesia. Sebelum kita mau belajar, kita harus tahu dulu, mengenal dulu apa sih yang harus kita pelajari, ya enggak? Kalau nggak tahu kayak kapal, kalau nggak ada nahkodanya, kita nggak tahu nih tujuannya apa, pelajarannya apa. Kalian tahu pelajaran bahasa Indonesia, tapi materinya apa Bu Rini? Tujuannya apa? Kan kita tidak tahu. Jadi kita harus membahas tujuan terlebih dahulu. Tujuannya yang pertama, peserta didik mampu memahami struktur dalam teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan struktur bagian teks deskripsi dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan objek kesukaan dengan jelas, rinci sesuai dengan struktur teks deskripsi sehingga pembaca dapat merasakan. Yang keempat, peserta didik mampu memaparkan hasil kerja yang sudah diperoleh oleh kelompok dengan tepat. Jadi kita akan belajar teks deskripsi. Tujuannya ada 4. Nanti 4-4-nya dikerjakan apa enggak Bu? Ya, dikerjakan. Tapi lebih ringkas lagi dari ini ya. Tugasnya nanti apa sih yang harus kalian lakukan di pembelajaran ini? Yang pertama, mendeskripsikan atau membuat teks deskripsi sesuai dengan objek kesukaan dengan rinci, jelas, sesuai dengan struktur sehingga orang lain dapat ikut merasakan. Yang kedua, mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Jadi nanti ada 2 tugas yang harus terpenuhi. Yang pertama, membuat atau mendeskripsikan. Mendeskripsikan apa kita? Objek yang kalian sukai. Kenapa sih harus yang kalian sukai? Biar kalian paham, oh saya suka makanan ini, oh ternyata rasanya ini. Nah, seterusnya nanti ada beberapa pertanyaan. Nah, lalu mempresentasikan. Nanti setiap kelompok mempresentasikan ke depan, begitu. Adik-adik tanyakan? Tidak. Kita mau mindfulness. Mindfulness itu apa Bu Rini? Membangun jiwa kalian untuk datang ke sini. Yang tadinya kepikiran futsal, yang tadinya kepikiran jajanan KCC, yang tadinya kepikiran aduh aku pengen ke WC gitu ya, ngantuk lah. Sekarang kita membangun jiwa kalian biar kumpul lagi di kelas ini, kelas 7D gitu ya.
kalian punya nafas? Punya ya. Caranya tarik nafas dalam-dalam, hembuskan lewat lewat mulut. Ya, dihembuskan lewat mulut. Nah, apa yang dirasakan? Apakah sudah tidak grogi? Sudah tidak deg-degan? Sudah. Apakah Bu Rini ada beberapa pertanyaan sebelum masuk ke materi. Apakah kalian pernah ke kantin sekolah? Kalau istirahat kalian ngapain? Jajan. Terus selain jajan ngapain? Futsal. Oke. Futsalnya sama siapa? Sama teman. Kalau ke KCC atau ke kantin sekolah, makanan apa yang kalian sukai? Boleh angkat tangan biar nggak gitu. Boleh, siapa? Angkat tangan. Bu, saya ke KCC suka makan seblak gitu ya. Ada? Oke, Hafiska. Apa yang kamu makan di KCC? Bagaimana rasanya? Yang saya makan di KCC ayam geprek. Rasanya enak, pedas, gurih, asin. Sudah. Berapa kali beli? Tidak. Tepuk tangan buat Hafiska. Tadi sukanya ayam geprek ya, rasanya gurih. Pedas nggak Hafiska? Ya, pedas. Oke, ada lagi? Apakah semuanya suka makan ayam geprek? Suka. Selain ayam geprek, laki-laki boleh? Satria? Nah, ini sudah disebutkan. Apakah kalian tahu gambar ini? Ada yang tidak tahu? Enggak. Gambar ini ada di mana? Di sekolah kita ada apa tidak? Ada. Kalian sering jumpai apa tidak? Sering. Sering kalian makan apa tidak? Sering. Oke, coba yang pertama saya mau tanya. Bu Rini mau tanya. Makanan ini namanya apa? Ayam geprek. Tadi yang sudah disebutkan Mbak Rizka. Oke. Lalu asalnya dari mana sih makanan ini? Dari Indonesia. Apakah di Jepang ada? Ya, ini makanan asli dari Indonesia. Bagaimana cara membuatnya? Ayam yang digeprek atau ditumbuk menggunakan alatnya apa ini namanya? Cobek atau ya bahasa Jawanya jadi cobek. Lalu dilapisi dengan sambal begitu. Oke, ayam geprek merupakan makanan yang berasal dari Indonesia, dibuat dengan cara ditumbuk atau digeprek dengan ulekan ya, bersama sambal. Oke, rasanya bagaimana? Enak, teksturnya gurih. Ayam geprek ini berwarna merah. Merahnya dari apa? Cabai. Terus selain warna merah ada warna apa? Coklat. Coklatnya dari apa? Ya, ayam tepungnya. Terus ayam geprek disajikan menggunakan apa itu? Nasi. Terus ada sayur apa? Timun. Terus tomat. Kalian kalau di KCC kayak gini apa tidak? Oh, beda. Sedikit-sedikit sama gitu ya. Oke, selanjutnya kesimpulannya, biasanya ayam geprek disarankan dimakan pada saat makan siang. Jadi kenapa di kantin kalian itu bukannya siang? Takutnya kalian pagi-pagi makan ayam geprek. Kenapa kalau pagi-pagi makan ayam geprek? Nah, sakit perut dari cabainya. Jadi sarapannya di rumah. Ya, ayam geprek disarankan dimakan pada saat makan siang karena rasanya yang pedas bisa membuat. Mari kita ingat kembali, kita merefresh kembali yang sudah kita bahas kemarin. Apa itu teks deskripsi? Boleh angkat tangan?
Teks deskripsi adalah teks yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Ayam geprek memiliki warna. Nah, warnanya apa? Ya, rasanya apa? Jadi harus jelas. Mungkin rasanya pahit, ya, atau rasanya pedas, terlalu pedas, itu dijelaskan. Ya, bahannya ayam geprek rasanya. Ayam geprek memiliki rasa, terus memiliki warna. Itu enggak konkret, belum jelas, tapi dijelaskan. Apakah gimana rasanya? Terus warnanya apa? Dari yang kalian lihat. Kalau warna itu pakainya panca indera apa? Penglihatan. Kayaknya apa tadi kemarin? Sudah. Sekarang kita bahas struktur teks deskripsi. Nah, ini yang nanti kita akan gunakan untuk menulis teks deskripsi. Strukturnya ada apa, Satria? Yang pertama, jadi ada 3 struktur. Yang pertama, identifikasi, itu masih gambaran umumnya. Tadi yang kalian jelaskan, makanan ayam geprek tidak ada di Jepang, Bu, adanya di Indonesia. Termasuk apa itu? Identifikasi atau deskripsi umum. Lalu bagiannya dari tekstur, warna, panca indera kalian gunakan dari mata, mulut atau perasa, pendengar, peraba, kalian ungkapkan di deskripsi bagian. Akan menayangkan satu buah video, ya. Ternyata teks deskripsi itu ada di dunia yang sekarang, di zaman modern sekarang. Kalian wajib banget ke tempat wisata yang satu ini. Bisa dibilang ini adalah satu-satunya tempat wisata di Purbalingga yang masuknya tuh gratis. Ini dia Kumpul Green Sabin. Asli, tempatnya tuh enak banget buat kumpul keluarga karena di sini udah dilengkapi sama fasilitas kolam renang, pemancingan ikan, dan juga murah tapi rasanya juga enak. Nah, jadi tunggu apa lagi? Langsung ke Kumpul Green Sabin sekarang juga. Tahu tempatnya? Ada di mana? Di daerah Cipangku. Kalian tinggalnya di SMP-nya ada di Cipangku. Berarti kalian sudah tahu, sudah familiar dengan Kumpul Green Sabin. Tadi ketika sudah mendengarkan, apakah sudah bisa mengidentifikasi mana yang struktur identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan? Apakah mau diulang kembali atau sudah? Sudah, sekarang coba dicatat dulu. Tadi dari kalimatnya, mana sih yang termasuk identifikasi, mana sih yang termasuk deskripsi bagian, mana yang termasuk kesimpulan, ya. Boleh dicatat berapa menit? 1 menit? 2 menit? Ya. Tadi kecepatan enggak videonya? Biasanya kalau sudah tahu tempatnya, sudah pernah berkunjung, itu pasti tahu di sana ada apa, tempatnya di mana, kesimpulannya apa. Cukup? Tidak usah banyak-banyak, berapa kalimat saja yang ada pada video. Misalnya Di bagian tempatnya nyaman dan dilengkapi kolam renang, pemancingan ikan, terapi ikan. Di sini banyak juga tempat-tempat instagramable. Tempatnya luas. Di sini ada kopi kumpul yang harganya murah, makanan enak dan nikmat untuk menikmati. Di sini juga ada makanan berat yang ikannya masih fresh. itu termasuk apa? Deskripsi? Ya. Betul apa salah? Salah apa betul?
tadi kalimatnya ada kesimpulannya apa tidak? Ada. Coba salah, boleh? Intinya. Betul, intinya makanannya enak, suasananya juga Ada berapa struktur? habis. Ada berapa struktur habis? 3. Yang pertama apa? Ya, identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua, Aldi. Hah? Aduh, ngantuk nih. Yang kedua strukturnya ada? Tidak, ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada apa, Irfan? Kesimpulan, ya. Nanti kalau kalian mengerjakan Oke, selanjutnya karena tadi Aldi mengantuk ya dan tidak fokus, dia tahu tapi kayaknya mengantuk, diri lagi deh, kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya juga tentang deskripsi. Kalian tahu gajah? Besar. Semut? Gajah? Semut? Oke, tepuk tangan buat Aldi deh. Oke, sekarang guru ini akan menayangkan apa sih tugas kalian di sesi. Ya, ada LKPD ya, membuat deskripsi. Sebelum guru ini lanjut ke LKPD-nya, guru ini mau memberikan 5 tema. Ya, yang pertama temanya makanan kesukaan, buah kesukaan, benda sekitar, minuman kesukaan. Yang kelima belum dicatat adalah hewan kesukaan. Jadi ada 5 ya, harusnya makanan, buah, benda, minuman, dan hewan. Sekarang Bu Rini mau tanya, mau dibagi apa mau tunjuk tangan? Oke, tunjuk tangan ya. Makanan kesukaan. Siapa yang mau makanan kesukaan? Sudah dilihat temannya. Yang di bawah peralatannya saja, mungkin gambar, penggaris. Nah, oke, silakan bergerak. Daripada kita duduk ya, dari jam pertama sampai jam terakhir duduk, kalian pasti capek bergerak mencari kelompoknya, gitu ya. Kamu nggak bergerak kan? Sudah ketemu kelompoknya? Dipastikan betul. Coba ditanya temannya, tadi kamu bener nggak makanan? Tadi kamu bener nggak buah? Tadi kamu bener nggak benda? Gitu. Kelompok. Sekarang tugas yang pertama adalah berdiskusi dengan temannya. Kenapa berdiskusi? Karena yang namanya buah itu ada banyak apa tidak? Ya, banyak. Ada anggur, ada apel, ada durian, ada kesemak, ada kelengkeng, rambutan, dan seterusnya. Sekarang kalian diskusi sama teman-teman, teman sekelompok kalian, mau buah apa yang kalian diskusikan? Ke bagian tema apa, nak? Oh, buah kesukaan. Milihnya buah apel. Setuju? Semuanya suka buah apel? Oh, suka. Oke, kelompok buah. Kamu ke bagian tema apa? Minuman kesukaan. Minuman apa yang kalian suka di kelompok ini? Oh, jus jeruk. Boleh. Kelompok 3. Kalau 3, kalian ke bagian tema apa, anak? Benar. Sebelum itu saya beritahu langkah-langkah mengerjakannya biar kalian tidak pusing ya. Yang pertama, tentukan objek. Tadi sudah ya, apel, terus ikan bakar, bendera, es jeruk, kupu-kupu. Nah, sudah. Sekarang buat deskripsi sesuai strukturnya. Ada 3 struktur: identifikasi, deskripsi bagian, sama kesimpulan. Setelah itu buatlah tag deskripsi sesuai gambar ya. Jadi kalian menggambarnya. Gambarnya bagaimana, Bu Rini? Sesimpel mungkin yang menurut kalian. Saya pandangannya buahnya itu seperti ini, Bu Rini. Boleh ya. Terus setiap kelompok boleh dibagi. Misalnya ada 4 nih, 2 orang mengerjakan, mendeskripsikan menggunakan gambar.
Terus yang 2 orang mendeskripsikan menggunakan tulisan. Yang terpenting antara gambar dan tulisan itu sama. Misalnya Akbar mau mewarnai warna abu-abu, berarti deskripsinya ya warna abu-abu. Begitu, ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak, sudah siap. Peralatan yang dibutuhkan adalah yang pertama pensil, terus kalau ada yang susah boleh bertanya. Yang pertama biar terstruktur, kalian boleh diskusi dulu sama temennya. Gambarnya mau warna apa, terus bentuknya mau kayak apa, nanti baru ditulis teks deskripsinya. Gitu ya, pelan-pelan saja. Oke, sudah selesai, boleh mulai ditempel di itu, ditempel di ya, di kertas hitam. Kita mulai membuat membuat posternya. Deskripsinya sesuai yang digambarkan saja. Misalnya warnanya apa, rasanya nanti baru ditambahi rasa yang pernah kalian makan, rasa yang pernah ada. Oke, presentasinya sudah selesai? Sudah ya, tinggal nempel. Mari yang belum menempel silakan menempel terlebih dahulu. Sudah? Oke, kelompoknya Irfan, tepuk tangan buat kelompok Irfan, tepuk tangan dulu. Oke, kita sambut kelompoknya Irfan, silakan maju ke depan. Diperlihatkan ke teman ya posternya. Mari kita lihat posternya. Siapa yang mau megang poster? Oh, Mas Irfan. Oke, agak maju ke depan Mas Irfan. Oke, agak tinggi posternya mungkin. Ya, terlihat anak-anak? Ya. Gambar apa itu? Apel. Oke, sekarang silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema kesukaan yang akan dipresentasikan oleh sahabat dan ahli. Buah apel adalah salah satu buah yang sangat terkenal dan disukai banyak orang. Apel berasal dari Asia Tengah dan sekarang banyak ditanam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, apel banyak dibudidayakan di daerah pegunungan seperti Kota Baru, Malang, Jawa Timur. Buah ini sudah dikenal sejak lama. Apel memiliki rasa yang manis dan segar, dan juga yang sedikit asam tergantung jenis warna kulit apel. Berwarna merah, daging buah apel terasa renyah dan berair. Saat digigit terdengar bunyi keras yang menunjukkan bahwa apel masih segar. Kesimpulannya, buah apel mengandung banyak vitamin dan nutrisi penting.
ada yang ditanyakan? Apakah buah apel hanya ada warna merah? Apakah buah apel ada warna cuma hanya ada warna merah? Siapa yang mau jawab? Kalau Buah apel ada 3 warna, yaitu merah, hijau, dan kuning. ada warna hijau dan kuning yang digambarkan berwarna merah. Karena kelompok ini suka apel yang berwarna merah. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, ditutup saudara Irfan. Sekian dari kami, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok buah kesukaan. Ya. Siapa yang mau memegang poster? Siapa yang mau menjelaskan? Kelompok buah. Oke, sekarang kelompok 3 sudah siap? Kelompok 3 sudah siap? Sewati yang merupakan istri dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama Republik Indonesia. Bendera yang asli dijahit oleh Ibu Fatmawati masih disimpan dan diabadikan di Monumen Nasional atau Monas. Deskripsi tiang bendera Indonesia biasanya terbuat dari besi atau kayu. Kesimpulannya, bendera merah putih bukan hanya sekedar lambang negara, tetapi juga syarat dan makna sejarah dan filosofi yang mendalam. Apakah ada panca indera penglihatan? Ada. Di kalimat merah bagian bendera merah di bagian atas dan putih di bagian bawah. Sepertinya pembelajaran kita sudah mulai di ujung akhir pembelajaran. Oke, mari kita bahas selanjutnya. Mari kita tarik kesimpulan ya. Tadi sudah mendeskripsikan dari 5 objek ya. Ada yang ditanyakan apakah susah? Tidak ya, karena deskripsi itu sering kita sebut, sering kita ucapkan di kehidupan sehari-hari. Kalian jalan-jalan ketemu temannya, kemarin saya ke Curug, ada ini, ada air, ada tempat makan dan seterusnya, itu juga deskripsi. Kesimpulan yang pertama, teks deskripsi adalah boleh dibaca teks yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci suatu objek menggunakan panca indera sehingga struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Lalu kesimpulan selanjutnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Tidak, sudah tercapai semuanya? Sudah mendeskripsikan, sudah mempresentasikan, lalu sudah menyimpulkan, gitu ya. Oke, selanjutnya Bu Rini mau meminta refleksi dari kalian. Oke. Ya. Saya bagi kalian refleksi. Oke, jadi ada jawabnya di kertasnya saja nah. Jadi ada beberapa. Yang pertama mencetak, apakah kamu mengikuti pelajaran Bu Rini sedih? Kalau sedih ya berarti emotnya nomor 1, 2, 3, 4. Kalau pusing, kalau tambah pusing Bu Rini berarti nomor 5. Kalau kalian bahagia, senang boleh nomor 1, 2. Nomor 3 itu bingung, bingung, sedih, pusing 7 keliling ya. Oke, selanjutnya apa yang kamu kuasai? Tadi dari kesimpulannya, hal menarik apa? Lalu selanjutnya lingkungan belajar yang seperti apa? Semoga di pertemuan berikutnya bisa belajar di ruangan terbuka seperti di kamar. Tepuk tangan buat Levi. Jadi tadi Bu Rini berarti nanti ketika belajar sama kalian ada inspirasi. Berarti besok kita belajar tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati
dipahami, nanti boleh bilang ke Bu Rini. Kalau misalnya malu dan lain sebagainya boleh. Intinya tag deskripsi itu ada berapa struktur? 3. Yang pertama identifikasi umum. Yang kedua deskripsi bagian. Yang ketiga kesimpulan. Bu Rini memakai baju warna coklat, termasuk apa? Deskripsi bagian. Bu Rini lahir di Purbalingga, terus apa? Identifikasi. Oke, terima kasih 7D. Sekian dari Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.